Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang metode atau cara dakwah Wali Songo di Indonesia. Mereka adalah 9 wali yang berperan besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Dengan cara yang damai, bijaksana, dan penuh dan menyentuh hati masyarakat. Wali Songo adalah sekelompok besar ulama yang mengajarkan Islam dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan. Mereka hidup di masa ketika masyarakat Jawa masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme. Namun mereka tidak menolak budaya itu mentah-mentah. Mereka menyaringnya dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat menerima Islam dengan hati yang terbuka. Kesembilan wali ini saling melengkapi dalam perannya. Ada yang ahli dalam pendidikan, seni, politik, dan maupun sosial. Perbedaan cara mereka bukan perpecahan, melainkan kekuatan yang membuat Islam cepat diterima di seluruh penjuru Jawa. Ketika Islam datang, masyarakat sudah memiliki sistem kepercayaan dan budaya yang mapan. Wali Songo sadar bahwa dakwah tidak bisa dilakukan secara frontal atau memaksa. Mereka membaur dengan masyarakat, mempelajari kebiasaan lokal, lalu menanamkan nilai Islam dengan cara yang halus dan bijak. Para wali tidak berdakwah hanya di masjid, mereka berdakwah di pasar, di ladang, dan di rumah, dan bahkan di istana. Semua bidang kehidupan dijadikan sarana untuk mengenalkan Islam, karena bagi mereka dakwah adalah menyebarkan kebaikan dalam bentuk apapun. Sunan Ampel dikenal sebagai pendiri pesantren pertama di Jawa. Di pesantren, beliau menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Santri-santrinya kelak menjadi tokoh besar yang melanjutkan perjuangan dakwah. Pendidikan ala Wali Songo tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga adab, sopan santun, dan cara hidup bermasyarakat. Sunan Kalijaga sangat paham karakter masyarakat Jawa yang mencintai seni. Ia menjadikan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Tokoh-tokoh pewayangan seperti Pandawa digunakan untuk menyampaikan nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Melalui gamelan dan tembang, beliau menanamkan semangat keimanan tanpa menghapus budaya Jawa. Sunan Derajat mengajarkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kemanusiaan. Ia membantu masyarakat miskin, membangun fasilitas umum, dan mendidik anak yatim. Melalui aksi sosial, beliau menunjukkan bahwa keimanan sejati tercermin dari seberapa besar manfaat seseorang bagi lingkungannya. Beberapa wali songo terlibat langsung dalam pemerintahan. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai sarana memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang adil, bijak, dan berlandaskan Islam membuat rakyat merasa aman dan tentram. Dari sinilah Islam menyebar ke berbagai daerah tanpa peperangan. Dalam berdagang, para wali selalu mencontohkan akhlak yang mulia. Mereka jujur dalam menimbang, tidak menipu, dan sopan terhadap pembeli. Banyak orang akhirnya tertarik dengan memeluk Islam hanya karena kagum melihat kejujuran mereka dalam berdagang. Itulah bukti bahwa dakwah terbaik adalah lewat perbuatan. Wali Songo tidak sekadar mengajar, tapi juga memberi teladan nyata. Mereka menunjukkan kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang melihat keteladanan itu merasa kagum dan akhirnya tertarik memeluk Islam tanpa paksaan. Wali Songo mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya mengajak orang sholat atau puasa, tapi bagaimana nilai Islam masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuktikan bahwa ilmu harus disertai akhlak dan ibadah harus disertai dengan kepedulian sosial. Kita belajar untuk menghargai perbedaan, memperkuat
persaudaraan, dan menebar kebaikan dalam lingkup apapun, sekolah, keluarga, atau lingkungan sosial. Di era modern ini, metode dakwah Wali Songo tetap relevan. Kita bisa berdakwah lewat konten edukatif, karya seni digital, musik, atau video pendek selama membawa pusat kebaikan. Semangat Wali Songo harus kita teruskan berdakwah dengan cinta, menebar damai, dan menjadi teladan di dunia nyata maupun di dunia maya. Demikian pembahasan tentang metode dan cara dakwah Wali Songo di Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan mereka dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjadi generasi yang meneruskan semangat dakwah dengan cara yang damai, bijak, dan bermanfaat bagi sesama. Saya Dewi Sapitri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.